mengalami dan mereka mengalami dalam satu kelompok itu bukan halusinasi. So, with this in mind, let's look at the hallucination hypothesis. Jadi dengan ini kita melihat hipotesa mengenai halusinasi. The hallucination hypothesis is that after Jesus was executed, his disciples were very grief-stricken over the matter and confused. Ya, hipotesa ini mengatakan setelah Yesus mati maka para muridnya menjadi sangat sedih. So does the and so because of their grief, they experience hallucinations of Jesus risen from the dead. Dan karena kesedihan hati mereka, mereka berhalusinasi bahwa Yesus bangkit dari kematian. We know that people experience hallucinations when they're grief-stricken. Ya, So why not Jesus' disciples? Kita tahu bahwa orang-orang yang sangat sedih bisa mengalami halusinasi. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa mengalami halusinasi? Again, this is the most popular explanation offered by skeptics today. Sekali lagi ini adalah penjelasan yang paling populer yang diberikan oleh para skeptik. Now let's assess this hypothesis. Sekarang mari kita mencoba menilai hipotesa ini. Does the hallucination hypothesis account for Jesus' death by crucifixion? Apakah hipotesa halusinasi ini mencakupi fakta mengenai kematian Yesus dengan penyalipan? Yes, it does. All you have to have is Jesus dying to put them in a state of grief. So yes, it accounts for it. Ya, karena itu sebenarnya yang penting adalah Yesus mati dan itu akan membuat para murid sedih. Jadi ini bisa tercakupi. So the hallucination hypothesis starts to look good at the very beginning. Ya, jadi hipotesa mengenai halusinasi kelihatan cukup baik pada permulaan. Now, remember our second fact is that shortly after Jesus' death, a number of his disciples had experiences they were convinced were of the risen Jesus. And they believed that he rose from the dead. And these experiences occurred in individual and in group settings. Dan ingat bahwa setelah tidak terlalu lama setelah Yesus mati, maka para muridnya kemudian menafsirkan bahwa Yesus yang telah bangkit itu menampakkan diri kepada mereka dan pengalaman itu bisa secara individu dan bisa dalam kelompok. So now we ask, does the hallucination hypothesis adequately account for our second fact? Jadi sekarang kita bertanya apakah hipotesa halusinasi dengan cukup bisa memasukkan fakta kedua kita? Now if all we had was an appearance to say one, maybe two individuals, it would. Ya, kalau yang kita miliki hanya penampakan kepada satu atau dua individu saja, nah itu masih bisa. But remember what the apostles were teaching in 1 Corinthians chapter 15. Tetapi ingat apa yang diajarkan oleh para rasul di dalam 1 Korintus 15. There were 3 individual appearances and 3 group appearances. Ada 3 penampakan kepada individu dan ada 3 penampakan kepada kelompok. Group hallucinations, we now know, are extremely rare if not impossible. Dan halusinasi kelompok sekarang kita tahu itu merupakan sesuatu yang sangat langka atau mungkin bisa dikatakan tidak mungkin. So the hallucination hypothesis cannot account for the appearances or the second fact. Ya, jadi hipotesa halusinasi tidak bisa mencakupi fakta bahwa Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para murid. What about the appearance to Paul? Bagaimana penampakan terhadap Paulus? This is our third undisputed fact. Yaitu adalah fakta yang tidak diragukan yang ketiga. Think about this. Paul was not grieving over Jesus' death. He was glad Jesus was dead, and Jesus would have been the very last person he would have wanted to see. Ya, ingat bahwa Paulus tidak bersedih atas kematian Yesus. Dia senang Yesus mati dan Yesus merupakan orang terakhir yang ingin dia lihat. Maksudnya dia tidak akan mau melihat Yesus. So we can see that in terms of the third fact, that fails, the hallucination hypothesis fails to account for that as well. Berarti untuk fakta yang ketiga, hipotesa halusinasi juga gagal untuk memakainya. So the hallucination hypothesis has terrible explanatory scope. Berarti hipotesa halusinasi mempunyai lingkup penjelasan yang buruk. So let's try to alter that hypothesis a little bit to make it work a little better. Ya, jadi kita mungkin coba mengubah hipotesa itu sedikit untuk membuatnya bisa lebih masuk akal. We could say, well, group hallucinations to our knowledge are extremely rare, if not impossible, but rare things happen, and this is just a time that something happened that was very rare,
and it happened 3 times. Ya, kita mengatakan bahwa halusinasi kelompok merupakan sesuatu yang sangat langka, sangat jarang terjadi atau bahkan tidak mungkin, tapi hal yang jarang terjadi kadang-kadang bisa terjadi. Jadi anggap saja bahwa ini adalah keadaan yang sangat khusus dan hal yang jarang terjadi itu terjadi 3 kali. This is like the medical student that says, yeah, I know that the flu does not account for vomiting and abdominal pains, but this is just a very rare case when it did. Perhaps the only case when it has. Ya, ingat tadi mahasiswa yang mengatakan, aku tahu flu itu tidak bisa menjelaskan kenapa dia mual atau muntah dan kemudian rasa sakit di bawah perut. Tetapi ini adalah flu yang langka dan mungkin untuk kasus ini itu terjadi. So in this case, you could make the hallucination hypothesis fit, but you'd be forcing it. Dalam hal ini kamu bisa membuat data halusinasi itu, data mengenai penampakan itu masuk tetapi itu terlalu dipaksakan. And so it lacks explanatory power. Berarti ini kekurangan kekuatan penjelasan. You may pick up some explanatory scope, but you lose explanatory power. Ya, jadi mungkin lingkup penjelasannya itu bisa masuk, tetapi ini malahan akan mengurangi kekuatan penjelasan. And then you still have the problem with the appearance to Paul. Dan juga masih ada masalah mengenai penampakan kepada Paulus. So maybe you say, well, maybe Paul was feeling guilty for killing those Christians, and that guilt led him to experience an hallucination. Ya, tapi kita bisa berkata mungkin Paulus merasa begitu bersalah membunuh orang atau menganiaya orang-orang Kristen dan perasaan bersalah itu membuat dia berhalusinasi. Well, we'd have to say that technically that's possible. Kita mengatakan oke, secara teknis itu mungkin saja. But it's very improbable. Tetapi sebenarnya kemungkinannya sangat kecil. And one of the major problems is we don't have any evidence that that's what Paul was Dan thinking. salah satu hal yang utama adalah kita tidak mempunyai bukti bahwa itu yang dipikirkan Paulus. In fact, it goes against the very things that Paul says about himself. Bahkan itu bertentangan dengan apa yang Paulus katakan tentang dirinya sendiri. Paul, in one of his undisputed letters, Philippians, says that he was kind of proud for persecuting the church when he was a Jew. Di dalam salah satu surat Paulus yang tidak diragukan dia penulisnya, yaitu surat Filipi, mengatakan dia bangga bahwa dia menjadi seorang penganiaya orang Kristen. So there's no evidence at all that would suggest Paul felt guilty. That would be ad hoc. Ya, jadi tidak ada bukti sama sekali yang menyatakan bahwa Paulus merasa bersalah. Berarti ini adalah ad hoc. And since modern psychology suggests to us that group hallucinations are extremely rare, if not impossible, that renders the group hallucination portion of this as implausible. It fails the plausibility criterion. Dan karena psikologi modern mengatakan kepada kita halusinasi secara kelompok itu begitu langkanya, bahkan kemungkinan tidak bisa terjadi, maka berarti halusinasi kelompok itu kita bisa masukkan untuk melanggar sebenarnya prinsip mengenai kemungkinan tersebut. So even though the hallucination hypothesis is the most popular alternative explanation offered by skeptical scholars, you can see it's very weak. Jadi walaupun halusinasi merupakan hipotesa alternatif yang diberikan oleh para skeptik, kita bisa melihat hipotesa ini sangat lemah. Let's go through a couple others real quickly. How much time do I have left? I didn't see that sign for a while yet. Ya, kita akan melihat yang lain dengan cepat. 5 Masih minutes? berapa banyak waktu? Okay. Disciples lied and stole the body. Para murid berbohong dan mencuri tubuh. All right. That, of course, would account for Jesus' death by crucifixion. Tentu saja itu mencakupi mengenai kematian Yesus oleh penyalipan. Now, would it account for our second fact? Dan apakah itu akan mencakupi fakta yang kedua? Remember, our second fact is that the disciples had experiences they were convinced were of the risen Jesus. Ingat bahwa di dalam fakta yang kedua, para murid telah mengalami dan mereka yakin bahwa Yesus yang bangkit telah menampakkan diri kepada mereka. So if they lied about the resurrection, well then of course they're not convinced that Jesus rose from the dead and appeared to them. Kalau mereka berbohong tentang kebangkitan, tentu saja mereka tidak bisa merasa yakin bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka. So we can see the second fact this hypothesis fails to account for the second fact. Berarti hipotesa ini tidak bisa memasuki fakta yang kedua. And if a person says, well, yeah, but maybe they were lying, maybe they really didn't believe that Jesus rose, then we can say, let's go back and look at the evidence that they did believe it.
Ya, kalau kemudian dikatakan bahwa para murid berbohong dan mereka sebenarnya tidak percaya bahwa Yesus menampakkan diri, mari kita ke belakang dan melihat bukti bahwa mereka percaya Yesus menampakkan diri. By the way, I am unaware of any modern scholar since 1985 who has written on the resurrection of Jesus who would suggest that the disciples lied and stole the body. Ya, untuk fakta informasi saja, sejak tahun 1985 saya tidak pernah mendengar ada para ahli yang kemudian berpikir bahwa para murid berbohong dan mencuri tubuh ini. The historical evidence that Jesus' disciples truly believed he rose from the dead is undisputed among scholars. Karena bukti sejarah bahwa para murid benar-benar percaya Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid merupakan fakta yang tidak bisa diragukan lagi oleh para ahli. All right, does this hypothesis that the disciples lied and stole the body account for the appearance to Paul? Dan apakah kenyataan bahwa para murid berbohong dan mencuri tubuh ini bisa mencakupi penampakan Yesus kepada Paulus? It does not, because lying and stealing the body would have been the very first thing that Paul would have suspected as a non-believer who hated the church. Tidak mungkin, karena pasti Paulus pertama-tama akan mencurigai kalau para murid itu berbohong dan mencuri tubuh karena dia adalah orang yang membenci gereja. By Paul's own admission, what convinced him was Jesus appearing to him. Karena Paulus sendiri mengaku bahwa dia yakin bahwa Yesus yang bangkit telah menampakkan diri kepadanya. For those who don't think Jesus rose from the dead, you still have to explain what Paul experienced if it wasn't a hallucination. Ya, jadi untuk mereka yang tidak percaya kebangkitan, mereka harus tetap menjelaskan apa yang dialami Paulus kalau itu bukan halusinasi. And we know it wasn't a hallucination because Paul wasn't in that sort of frame of mind to do that. He wasn't grieving. Dan kita tahu bahwa itu tidak bisa merupakan halusinasi karena Paulus bukan di dalam kerangka pemikiran seperti itu. Dia tidak sedang bersedih. So this hypothesis fails, and as I said, I'm not aware of any modern scholar who takes it anyway. Ya, dan jadi hipotesa ini gagal, dan seperti saya katakan, saya tidak sadar bahwa ada para skeptik atau ahli yang masih percaya tentang hipotesa itu. How about Jesus only appeared to be dead? Bagaimana mengenai Yesus hanya kelihatan saja mati? Well, that does not account for Jesus. So, and anyway, he only appeared dead. They mistakenly took him off the cross, buried him, and then they came and gave him medical attention and kind of revived him back to life. Not the disciples, because that would mean they lied about it, but maybe someone secretly came and gave him medical attention, brought him back. He appeared to his disciples, and they thought he'd been raised from the dead. Ya, jadi maksudnya ini adalah ada orang dikira Yesus mati, dan ketika diturunkan ada orang secara rahasia kemudian mengobati Yesus, bukan para murid, karena kalau demikian para murid itu berbohong, dan akhirnya kemudian Yesus disembuhkan. Well, this would have to take into account all the evidence we've given for Jesus' death by crucifixion. And all the historical evidence suggests that Jesus actually died. Eyewitnesses, multiple independent, even non-Christian sources. Dan ini harus mencakupi bahwa mengenai catatan-catatan tentang atau bukti sejarah yang sebenarnya sudah membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar mati, ya, karena memang fakta bukti sejarah sudah tidak diragukan lagi bahwa Yesus mati. Now, personally, I think this should get a red light and be rejected, but I'm going to be very generous here and just say, maybe. Josephus talks about one person who survived crucifixion, so maybe Jesus did. Ya, secara pribadi saya akan memakai lampu merah, tetapi saya akan dermawan, kita memberikan kemungkinan. Josephus mengatakan ada satu orang yang pernah hidup setelah penyaliban, jadi ya mungkinlah. But I do think I'm being very generous there. Tapi saya rasa saya sangat dermawan dalam hal ini. I mean, I have to admit to you, I've sprained my ankle. How many of you have sprained your ankle? Ya, saya pernah terkilir. Berapa banyak dari saudara pernah tumitnya terkilir? Okay, many of us have. Yeah. Do you remember what it's like trying to walk on a badly sprained ankle even 3 days later? Ya, saudara masih ingat bagaimana rasanya bahkan setelah 3 hari mencoba berjalan dengan kaki yang terkilir berat tersebut? We're talking about a person in Jesus who had been whipped to the bone, had been crucified with nails going through his hands and feet. Ya, kita berbicara tentang Yesus yang kemudian sudah dicambuk sampai tulangnya, yang kemudian disalibkan dengan paku-paku misalnya di kaki dan di tangan. Modern medicine
All that we know in modern medicine couldn't help a person enough in just 3 days so that he could appear to them afterward and say, dudes, I'm alive and my body is a resurrection body. I'm healed. Ya, medis modern saja tidak mungkin menyembuhkan orang itu dalam 3 hari sehingga kemudian dia bisa muncul dan mengatakan, saya sudah bangkit. Someone who had nails put through their feet only 3 days earlier is not going to be able to walk. Ya, seseorang yang kakinya ditusuk paku 3 hari yang lalu kemudian tidak mungkin sudah bisa berjalan. So Jesus, even if he survived, may have been able to convince his disciples that he was alive but not risen from the dead. Ya, jadi kalaupun Yesus tidak mati, mungkin dia bisa meyakinkan para murid bahwa dia tidak mati, tetapi tidak mungkin dia bisa meyakinkan dia bangkit dari kematian. So I do think that even if we were to grant this number 1, it lacks explanatory power. Jadi saya berpikir walaupun kita misalnya yang nomor 1 kita anggap masih cukup masuk akal, ini kehilangan kekuatan penjelasan. And it's implausible. Dan ini sebenarnya sangat tidak mungkin. The appearances to the disciples, again, I think we can account for Jesus' death by crucifixion barely, but convincing the disciples that Jesus had been resurrected in a supernatural resurrection, immortal body that could never experience pain or die, that's not plausible. Ya, jadi kalau hipotesa ini menjelaskan bahwa Yesus tidak mati oleh penyaliban, ya lah masih bisa diberikan, tetapi kemunculan penampakannya kepada para murid tidak mungkin bisa dimasukkan di sini karena itu adalah tubuh yang bangkit yang tidak akan mengalami kesakitan dan sebagainya. Jesus certainly at best would have been limping very horribly, and when he came and knocked on the front door, imagine what the disciples would have seen when they opened it. Ya, kalau Yesus yang terluka setelah 3 hari itu muncul, setidak-tidaknya dia akan pincang dengan berat dan mungkin dengan sangat susah mengetuk pintu dari para murid, dan bayangkan apa yang para murid lihat ketika membuka pintu. They see Jesus limping, barely able to stand. Mereka melihat Yesus ya dengan pincang begitu terserok-serok berjalan, tidak bisa berdiri. Oozing of blood and pus through all his bandages. Ya, dan darah masih keluar dari pembalut-pembalutnya. And Peter looks at him and says, I can't wait to have a resurrection body like that. Dan Petrus melihat dia mengatakan, aku tidak bisa menunggu untuk memiliki tubuh kebangkitan seperti itu. So that's not, it fails, the second fact fails it. Ya, jadi ini gagal di dalam fakta yang kedua. I do think it possible, however, that maybe it could, if Jesus only appeared dead and was healed, that he may have been able to convince Paul that he had been raised. Ya, dan yang ketiga itu masih mungkin karena jika Yesus hanya diperkirakan mati saja, dia kemudian bisa menampakkan diri kepada Paulus dan meyakinkan Paulus. I think it's very unlikely, but it's possible. Saya rasa itu sebenarnya sangat kecil kemungkinannya, tetapi masih ada kemungkinan. And the reason being, remember, Paul didn't see Jesus or have that experience of Jesus until about 2 years later, so that would have given Jesus some time to heal. Ya, alasannya adalah karena Paulus baru melihat Yesus itu setelah kira-kira 2 tahun, dan tentu saja dalam jangka waktu itu Yesus bisa saja sudah sembuh. So we can see that the apparent death theory is better than hallucination theory, but not by much. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa hipotesa bahwa Yesus hanya kelihatannya saja mati lebih baik daripada hipotesa mengenai halusinasi, tetapi mungkin tidak terlalu lebih baik. We'll talk about some more hypotheses after lunch and work with them. Let's go into the question Kita period. akan melihat hipotesa yang lain setelah makan siang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai dalam sesi ini dan saya percaya kita semua masih semangat siang hari ini. Amin. Masih ada kekuatan untuk melanjutkan, amin. Coba lihat kiri kanan dulu, colek temannya, bilang semangat gitu hari ini. Soalnya saya mulai khawatir, saudara-saudara, ini waktunya berhalusinasi soalnya. Ya, ada capcay tapi nggak ada capcaynya begitu ya. Tahan sebentar Bapak Ibu Saudara, sebentar setelah sesi ini kita masuk makan siang. Iya, puji Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan untuk Dr. Likona pada siang hari ini. Pertanyaan yang pertama, iya, Profesor Martin dari Boston University menolak kebangkitan karena tidak ada literatur di luar kekristenan yang meneguhkan.
Mikrofon Ibu Ina. Professor Martin from Yale University reject about the resurrection of Jesus because he said there is no evidence extra biblically. Iya, Of Boston University. Okay. That would be So, mikrofonnya Dr. Likona, okay. So, I continue this question. Oke, dilanjutkan. Yeah. Since the resurrection of Jesus is very important and special event, why there was no non-Christian literature report it? Ya, karena kebangkitan Yesus sebenarnya adalah begitu khususnya, kenapa tidak ada laporan di luar kekristenan mengenai hal tersebut? Well, Michael Martin is retired now from Boston University. He was a philosophy professor. Ya, Michael Morton sekarang sudah pensiun dan dia adalah profesor filsafat. He's an atheist and he's a poor historian, and one can see by reading his books that he has no concept of his own bias. Ya, dan dia adalah seorang ateis dan dia adalah seorang sejarawan yang buruk. Dan kalau kita membaca tulisannya, maka dia tidak mempunyai pengertian bahwa dia itu sangat bias. Michael Martin is so skeptical that he's only one of a handful of scholars in the entire universe who thinks Jesus never existed. Ya, Michael Martin adalah seorang yang begitu skeptis sehingga dia adalah hanya salah satu di antara begitu sedikit ahli yang bahkan percaya bahwa Yesus tidak pernah ada. Now, the evidence for Jesus' existence is so good that you even have liberal scholar like Rudolf Bultmann that said you had to be insane to deny the existence of Jesus. Keberadaan bukti dari kepada Yesus pernah ada itu begitu baik sehingga bahkan ahli liberal seperti Rudolf Bultmann mengatakan ada hanya orang gila yang percaya bahwa Yesus tidak pernah ada. Richard Burridge at King's College in London said that he is unaware of a single credible scholar who denies Jesus existed. Richard Burrow dari London mengatakan dia tidak tahu ada seorang ahli yang menolak bahwa Yesus pernah ada di bumi. The skeptical Jewish scholar Geza Vermesh said that the evidence for Jesus is so good that it's not even worth the scholar's time to entertain objections that say Jesus never existed. Ya, seorang ahli Yahudi Geis mengatakan bukti bahwa Yesus pernah ada itu begitu baik sehingga kita tidak usah membuang waktu mendiskusikan mereka yang tidak percaya bahwa Yesus tidak pernah ada. If Michael Martin isn't going to even be convinced by the evidence that Jesus existed, of course, no amount of evidence is going to be able to convince him he rose from the dead. Ya, kalau Michael Martin walaupun sudah begitu banyak bukti mengenai keberadaan Yesus toh tidak mau percaya bahwa Yesus pernah ada, tidak mungkin bukti sebanyak apapun tentang kebangkitan Yesus dapat meyakinkan dia. For Michael Martin, how does he explain the appearance to Paul? Untuk Michael Martin, bagaimana dia menjelaskan penampakan kepada Paulus? He says, well, that's no big deal. Even though Paul was killing Christians and hated Jesus, he still wasn't an atheist, a religious skeptic, so we just don't even care about him. Ya, dia mengatakan itu mah mudah dijelaskan walaupun memang Paulus itu adalah orang yang membenci gereja, tapi kan dia bukan ateis atau agnostik. Sehingga ya bisa saja itu terjadi. Michael Martin is obviously not a historian and he's not an objective thinker here. Ya, jadi Michael Martin dia bukan seorang sejarawan dan dia bukan seorang pemikir yang objektif. Now, as I mentioned yesterday, we only have 6 chief sources that historians go to for the life, to know about the life of Caesar Augustus. Ya, kemarin kita sudah mengatakan kita hanya memiliki 6 sumber yang kita ketahui yang menuliskan tentang untuk kita mengetahui tentang kehidupan Kaisar Agustus. Now there were other sources who mention him, like Luke's Gospel. Ya, tentu saja ada sumber lain yang menyebutnya seperti misalnya Injil Lukas. But it's only in mention, so it's not considered a chief source. Ya, tetapi hanya menyebutnya, jadi tidak bisa dilihat sebagai sumber utama. But that's all we have for them. We don't have any chief non-Christian sources who mentions the existence of Jesus. Ya, dan itu yang kita miliki mengenai Kaisar Agustus, dan memang kita tidak mempunyai sumber utama yang menyebutkan tentang keberadaan Yesus. The Romans weren't concerned about anyone who didn't have anything to do with them. Ya, kerajaan Romawi tidak peduli dengan orang yang sebenarnya tidak ada berkaitan dengan mereka. I wish we did have some non-Christian